Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan proposal saya, yang mana judul proposal saya yaitu implementasi metode tim kuis dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas 6 di SDI Miftahus Sholihin Pontianak. Bagian dari proposal saya ada 3 bab. Bab pertama, pendahuluan. Bab yang kedua, landasan teori. Bab yang ketiga, metode penelitian. Bab 1, latar belakang. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas 6 di SDI Miftahus Sholihin, bahwa terdapat permasalahan yaitu rendahnya hasil belajar ditemukan pada mata pelajaran IPS. Faktor yang mempengaruhi rendahnya hasil belajar ini, yang pertama, faktor jasmani, lalu yang kedua faktor psikologi, lalu yang ketiga faktor kelelahan. Kemudian yang kedua faktor eksternal, yaitu faktor keluarga, kemudian sekolah dan masyarakat. Adapun solusi dari permasalahan ini yaitu dengan metode tim kuis, yang mana metode ini dapat mengaktifkan suasana pembelajaran sehingga pembelajaran bisa lebih aktif. Yang B, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana hasil belajar siswa sebelum menerapkan metode tim kuis pada mata pelajaran IPS kelas 6 di SDI Miftahus Sholihin Pontianak. Yang kedua, bagaimana penerapan metode tim kuis pada mata pelajaran IPS kelas 6 di SDI Miftahus Sholihin Pontianak. Yang ketiga, bagaimana peningkatan hasil belajar siswa setelah diterapkan metode tim kuis pada mata pelajaran IPS kelas 6 di SDI Miftahus Sholihin Pontianak. Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui hasil belajar siswa sebelum penerapan metode tim kuis pada mata pelajaran IPS kelas 6 di SDI Miftahus Sholihin Pontianak. Yang ketiga, untuk mengetahui penerapan pembelajaran metode tim kuis pada pembelajaran IPS kelas 6 di SDI Miftahus Sholihin Pontianak. Yang ketiga, untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa setelah diterapkan metode tim kuis pada mata pelajaran IPS kelas 6 di SDI Miftahus Sholihin Pontianak. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, secara teoritis. Secara umum, dari hasil penelitian diharapkan dapat memberi sumbangsi kepada kualitas pembelajaran IPS, khususnya pada peningkatan hasil belajar IPS peserta didik melalui metode pembelajaran tim kuis ini. Yang kedua, secara praktis, bagi guru untuk memberikan masukan ketika kegiatan proses belajar mengajar dengan menerapkan metode pembelajaran tim kuis untuk melaksanakan proses pembelajaran serta bisa dijadikan bahan evaluasi untuk selanjutnya. Bagi siswa untuk mendapatkan pengalaman yang baru tentang pembelajaran tim kuis sehingga pembelajaran bisa lebih aktif dan peserta didik bisa lebih semangat lagi ketika dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai metode pembelajaran tim kuis sebagai referensi untuk para peneliti selanjutnya sebagai bekal pengalaman yang baru ketika diterapkan nantinya di lapangan. Bab 2, landasan teori. Yang A, kajian pustaka. Metode tim kuis menurut Wulandari 2007, tim kuis merupakan tipe belajar secara kelompok dalam metode pembelajaran active learning yang berfungsi untuk mengaktifkan peserta didik untuk bertanya dan menjawab pertanyaan serta mampu menghidupkan suasana belajar dan meningkatkan tanggung jawab peserta didik terhadap yang telah dipelajari dengan cara menyenangkan dan tidak membosankan sehingga pembelajaran bisa lebih aktif selama di dalam kelas. Adapun langkah-langkah penggunaan metode tim kuis ini, yang pertama, seorang guru memilih topik pembelajaran untuk setiap 3 kelompok. Kemudian, guru membagi peserta didik menjadi kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Lalu, beri waktu kepada kelompok A untuk mempresentasikan materi yang akan disampaikan, kemudian menyuruh kelompok A untuk membuat pertanyaan untuk diberikan kepada kelompok B. Adapun tugas dari kelompok B yaitu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh kelompok A.
Sedangkan kelompok C, apabila kelompok B tidak bisa menjawab pertanyaan dari kelompok A, maka pertanyaan tersebut bisa diberikan kepada kelompok C. Kemudian, setiap kelompok melakukan kerjasama yang mana apabila satu kelompok itu mendapatkan tugas membuat pertanyaan, maka mereka bekerja sama untuk membuat pertanyaan. Kemudian apabila kelompok tersebut mendapatkan untuk menjawab sebuah pertanyaan, maka mereka berdiskusi bersama untuk mencari jawaban tersebut, dan mereka kemudian menjawab pertanyaan yang telah disampaikan tersebut. Sehingga apa? Ini membuat rasa tanggung jawab peserta didik semakin kuat dan peserta didik bisa lebih aktif ketika dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, hasil belajar. Hasil belajar merupakan hasil yang didapatkan selama proses pembelajaran berlangsung. Nilai hasil belajar merupakan suatu indikator yang bisa digunakan ketika mengukur keberhasilan belajar seorang peserta didik. Penelitian yang relevan. Yang pertama, Febriani Ratu Manulang. Judul jurnalnya, Peningkatan Hasil Belajar IPS dengan menggunakan strategi pembelajaran aktif tim kuis siswa kelas 5 SD 42 Palembang Universitas PGRI Palembang tahun 2017. Yang kedua, Ismi Darini Jurnal penelitian berjudul Metode Tim Kuis dapat meningkatkan minat belajar siswa SD Negeri 13 Jaya Universitas Islam Negeri Ar-Rani Bandang Aceh tahun 2018. Yang ketiga, Retno Febrianti. Judul penelitiannya yaitu penerapan metode pembelajaran tim kuis sebagai upaya meningkatkan hasil belajar PKM materi HAM pada siswa kelas 7 C MTS Yarsi Gemolong tahun pelajaran 2013 Universitas Muhammadiyah Sukarta. Adapun persamaan dari ketiga penelitian ini yaitu mereka sama-sama meneliti tentang penerapan metode tim kuis. Adapun perbedaannya terletak pada tempat, waktu, dan subjek penelitian. 3. Metode penelitian. Yang A, jenis penelitian. Jenis penelitian ini yaitu penelitian tindakan kelas atau biasa disebut dengan PTK, yang mana penelitian ini dilaksanakan secara langsung. Adapun pelaksanaan PTK ini terbagi menjadi 2 siklus, siklus yang pertama dan siklus yang kedua. Adapun bagian dari siklus ini yaitu ada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Kemudian subjek penelitian yaitu peserta didik kelas 6 di SDN Miftahus Sholihin Pontianak yang berjumlah 32 peserta yang terdiri dari siswa laki-laki 10 orang dan siswi perempuan 12 orang. Instrumen pengumpulan data yaitu berupa tes, yaitu pemberian soal esai dan angket, yang mana keduanya ini untuk mengetahui hasil belajar siswa. Yang kedua, non-tes, yaitu lembar observasi dan lembar wawancara. Lalu metode pengumpulan data, yaitu yang pertama tes. Tes ini diperoleh untuk memperoleh data melalui soal dan angket. Yang kedua, non-tes. Non-tes ini untuk memperoleh data dengan lembar observasi dan wawancara. Baiklah, cukup di sini presentasi proposal saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.